Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah semantik akan menjelaskan tentang pembagian jenis makna yang pertama. Kami kelompok 3 beranggotakan Saudara Ihya'u Hamamiz Zaman, Saudara Muntabakur Nur Ahmad, Saudari Maulia Wurah Muhajjalin, Saudari Raisatul Mu'awanah, dan Saudari Trinur Fauzia. Yang pertama yaitu definisi makna. Di sini menurut para ahli, kami mengambil dari dua ahli. Yang pertama, Subroto berpendapat bahwasanya makna adalah arti yang dimiliki sebuah kata karena hubungannya dengan makna leksem lain dalam sebuah tuturan. Jadi leksem itu kayak suku kata gitu. Menurut Febri, makna bahasa memiliki keterkaitan bentuk kata dengan struktur dan konteks atau situasi dan kondisi. Makna kata suatu bahasa tidak dapat dipisahkan dari akar kata, penunjukan, dan konteks penggunaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya makna adalah maksud dari apa yang diucapkan oleh pembicara atau penulis yang diberikan oleh kepada pendengar atau pembaca dalam bentuk kebahasaan yang sesuai dengan konteks atau kondisi, seperti itu.
Baik, saya Roisatul Muawanah. Nah, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Ini jenis makna 1. Nah, dibagi berdasarkan beberapa jenis ya. Yang pertama, berdasarkan jenis semantik ada 2 makna, yaitu leksikal dan gramatikal. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya referensi. Ada 2 juga, makna referensial dan non referensial. Yang ketiga, ada tidaknya nilai rasa, yakni makna denotatif dan konotatif. Yang keempat, ketepatan makna, yaitu makna kata dan makna istilah. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan observasi alat indera nyata dalam kehidupan kita. Nah, contoh di sini ada gambar tikus. Panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Nah, jadi kata tikus dalam kalimat ini jelas menunjukkan kata tikus yang berperan sebagai hewan, bukan sebagai kata kiasan. Seperti itu. Ini yang dinamakan makna leksikal.
Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti afiksasi, tambahan atau reduplikasi, pengulangan kata, atau proses komposisi. Contoh dari makna gramatikal, kita ambil contoh satu saja, afiksasi. Itu ada tambahannya. Contoh, batu seberat itu terangkat juga oleh adik. Nah, kata pada kata terangkat itu menunjukkan makna dapat. Jadi batu seberat itu dapat diangkat oleh adik gitu. Contoh lagi, baju, kalau dalam makna leksikal dia bermakna satu buah benda. Jika diawali dengan kata maka melahirkan makna baru, yaitu memakai baju. Jadi tidak bermakna benda, tapi bermakna suatu pekerjaan, memakai baju. Sama juga pada kata berkuda. Kuda ketika makna leksikal dia bermakna hewan, kuda. Tapi kalau sudah ditambah kata di depan, maka melahirkan makna baru, yaitu mengendarai kuda. Makna referensial adalah kata-kata yang mempunyai referens, yaitu sesuatu yang di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Seperti contoh, Denny sedang memindahkan meja. Meja bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga. Kemudian contoh yang kedua yaitu polisi. Semakin meningkatkan intensitas razia sejam menjelang pemilu. Razia termasuk dalam kata bermakna referensial. Arti dari kata razia adalah pemeriksaan serentak. Kemudian
makna non-referensial, yaitu kata-kata yang tidak mempunyai referens atau acuan dalam dunia nyata. Seperti dalam contoh, aku mengambil keputusan menikah untuk menyenangkan hati mereka, kedua orang tuaku, ucap Santi lirih. Kata aku mengacu pada Santi, sedangkan kata mereka mengacu pada orang tua Santi. Kata aku dan mereka termasuk ke dalam kata bermakna non-referensial. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada makna denotatif. Makna denotatif adalah setiap kata atau leksem, terutama yang disebut kata penuh, tentu mempunyai makna denotatif, yakni makna yang dimilikinya adalah makna yang sebenarnya. Contohnya seperti ini, kata kurus, langsing, dan krempeng. Nah, ketiga kata ini memiliki makna denotasi yang sama, yaitu bentuk tubuh atau besar tubuh yang kurang dari ukuran normal. Namun, ketiganya memiliki nilai rasa atau konotasi yang berbeda. Nah, kata kurus itu memiliki konotasi netral. Orang tidak merasa apa-apa bila dikatakan Anda sekarang kurus. Nah, sedangkan kata langsing memiliki konotasi atau nilai rasa positif. Sebab orang akan merasa senang bila dikatakan Anda sekarang langsing. Nah, sebaliknya, kata krempeng itu memiliki nilai rasa konotasi negatif. Kenapa? Karena orang akan merasa kurang senang bila dikatakan Anda seorang yang krempeng, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada makna konotatif. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 dan saya akan kelompok simantik. Saya Ihya Hamami Zaman akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul makna kata dan makna istilah. Makna kata dan makna istilah. Perbedaan makna kata dan makna istilah didasarkan pada ketepatan makna suatu kalimat dalam penggunaan secara umum dan secara khusus. Makna kata bergantung pada konteks, makna istilah bebas konteks. Ini selanjutnya secara umum ya, makna kata ini kita dengar sehari-hari. Jadi makna dalam kata tersebut, misalkan penggunaannya seperti ini, kaki Ahmad terkilir. Kaki Ahmad terkilir. Tetapi kalau kita mengacu lagi ke makna istilah dan bahasa kedokteran, ini bukan kaki tetapi yaitu pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki Ahmad terkilir. Kenapa secara istilah ini digunakan kedokteran?
ini istilahnya khusus? Karena karena pergelangan itu termasuk suatu dari bagian dari kaki. Nah, seperti itu. Tetapi yang penting makna kata ini adalah itu bersifat umum, ya, bersifat umum. Dan makna istilah ini bersifat khusus yang saya jelaskan tadi di awal. Contoh lagi, misalkan makna kuping. Lah, makna kuping ini ya secara bahasa umum, ya bahasa umumnya itu adalah kuping. Tapi kuping ini adalah bahasa umum. Kuping dan telinga ini adalah umum, ya. Telinga itu adalah bahasa istilah, makna istilah, dan kuping ini makna umum. Nah, tetapi dalam kedokteran, ya, makna istilahnya ini yang telinga ini yaitu adalah bagian dalam, ya, dan bagian luarnya itu adalah kuping. Seperti itu. Nah, tapi biasanya kita kalau dalam makna umumnya itu adalah kuping atau telinga. Telinga yaitu adalah kuping, seperti itu. Itu sinonim. Artinya sama. Selanjutnya, ya, makna istilah yang menjadi umum, ya. Jadi makna istilah yang biasanya digunakan secara khusus, ya, ini menjadi umum, yaitu contoh-contohnya yaitu adalah akomodasi, ya, giro, deposito, akseptor, segitiga, pakar, imunisasi, dan istilah-istilah ini adalah istilah khusus yang menjadi umum, ya. Tetapi kalau seperti debil, embisil, morfem, ampuls, klorofil, dan vektor, nah ini istilah-istilah ini masih digunakan istilah khusus. Kenapa? Karena istilah-istilah ini digunakan dalam kegiatan khusus, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak belajar tidak belajar linguistik dan lain sebagainya atau biologi, maka perkataan ini tidak kita pakai dalam pengucapan sehari-hari. Tetapi kalau kayak kuping dan telinga tadi, kita pengucapannya kita pakai dalam sehari-hari. Nah, yang telinga tadi adalah khusus di dalam dunia kedokteran, ya, bagian dalam, dan kuping itu bagian luar. Tapi menjadi umum karena sering kita pakai di kehidupan sehari-hari bahasa tersebut. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 3.